Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri atas nama Farhan dan saya sendiri, Fadila Nurhalisa dan Elda Hasya. Kami akan menjelaskan konsep tokoh kepribadian yang bernama Alfred Adler dan George A. Kelly. Yang pertama, Alfred Adler. Adler juga termasuk dalam penganut teori Freud. Namun, setelah satu dekade, ada ketidaksepakatan antara teori Freud dengan Adler. Bagi Adler, kepribadian juga terbentuk dari lingkungan sosial dan interaksi yang unik, bukan oleh usaha-usaha mencapai kepuasan biologis. Kemudian, mereka mengakhiri kolaborasinya dan Adler mengabdikan dirinya untuk perkembangan pendekatan teoritis dan terapeutik sendiri. 3 ciri khas pengembangan kepribadian awal Adler. Yang pertama, adik Adler meninggal di tempat tidur di sampingnya saat ia berusia 3 tahun, yang mengakibatkan masa kecilnya melibatkan paparan dan usaha untuk menguasai rasa takut akan kematian. Yang kedua, Alfred Adler adalah anak yang sakit kronis dan lemah. Ia menderita penyakit rakitis, di mana penyakit kekurangan gizi yang mengakibatkan pelunakan pada tulang. Dengan demikian dia tidak dapat bersaing dengan baik dengan kakaknya dan teman sebayanya, dan memberikan kelemahannya kontribusi pada rasa rendah diri terhadap kakak laki-lakinya dan teman sebayanya. Kemudian yang ketiga, Adler sangat membenci ibunya karena kelahiran adik laki-lakinya, karena adik laki-lakinya ini dianggap seakan menurunkan tahta dia dan menjadi favorit ibunya. Selanjutnya, Adler's view of his difference with Freud, atau konsep kepribadian yang berbeda dari Freud. Yang pertama itu ego sebagai mediator realitas sosial. Maksud dari mediator realitas sosial yaitu ego tidak hanya menjadi pelayan id yang menurut Freud hanya untuk kebutuhan biologis, tetapi menurut Adler, ego juga untuk pemenuhan minat atau perasaan sosial yang muncul pada tingkah laku yang membuat orang mampu berjuang mengejar superioritas. Dia memandang ego sebagai bagian dari kepribadian yang bertanggung jawab atas kreativitas. Kemudian, kompleks Oedipus sebagai daya tarik untuk superioritas. Oedipus kompleks adalah fenomena seksual di mana anak laki-laki berusaha untuk memiliki ibu sepenuhnya. Hal ini menyebabkan persaingan dengan sang ayah untuk mendapatkan kekuatan yang sama atau lebih besar. Alfred Adler percaya bahwa anak laki-laki itu ingin tumbuh melampaui dirinya sendiri, ingin mencapai superioritas atas ayahnya. Yang ketiga, narsisme sebagai pemusnahan diri yang tidak sehat. Jika menurut Freud, konsep libido ego narsistik yaitu memikirkan kepentingan diri atau cinta diri yang sehat, maka menurut Adler, orang narsistik itu sebenarnya khawatir bahwa pada dasarnya mereka lemah dan tanpa daya untuk bertahan hidup, dan mereka mencoba mengendalikan ketakutan ini dengan menghindari rasa kewajiban kepada orang lain. Yang keempat, menjadi kesatuan yang berfungsi penuh, yaitu drive atau goals. Adler menekankan bahwa kepribadian memiliki kecenderungan evolusioner untuk tumbuh dan menjadi utuh. Adler menegaskan bahwa mencari kebahagiaan dengan memenuhi potensinya, dan orang berusaha mencapai tujuan yang telah mereka pilih. Yang terakhir, mimpi sebagai alat bantu untuk bertindak, yaitu the meaning of dreams. Menurut Freud, mimpi adalah pemenuhan terselubung dengan harapan yang tidak dapat diterima atau tidak dapat dicapai dalam keadaan sadar. Tetapi bagi Adler tidak hanya itu. Mimpi adalah usaha oleh akal bawah sadar kita untuk menciptakan suasana hati atau keadaan emosional yang setelah bangun akan memungkinkan kita untuk melakukan tindakan yang tidak mau kita coba lakukan. Misalnya, saya sudah capek mengerjakan tugas bahasa Indonesia, tetapi karena saya bermimpi mendapatkan nilai A pada saat bermimpi, dan alhasil saya terbangun dengan energi dan antusias yang penuh lagi. Dan tentunya saya kembali mengerjakan tugas tersebut. Makanya dikatakan mimpi itu sebagai alat untuk bantu bertindak. Kemudian
Inferioritas, superioritas, from minus to plus, self-estimasi. Superiority merupakan perasaan mencoba untuk lebih baik dari orang lain dan semakin dekat dengan tujuan yang diharapkan. Kemudian inferiority merupakan perasaan rendah diri yang timbul akibat konflik dalam diri seseorang. Menurut Adler, individu memulai dengan kelemahan fisik yang mengaktifkan perasaan inferior atau perasaan rendah diri, perasaan yang menggerakkan orang untuk berjuang menjadi superioritas atau untuk menjadi sukses. Misalnya manusia yang lebih lemah akan berjuang untuk menjadi lebih kuat lagi. Konsep superioritas dan inferioritas mengalami beberapa transformasi karena pemikir menyempurnakan teorinya. Adler memulai dengan pandangan bahwa rasa inferioritas berakar pada cacat organ fisik. Yang pertama, organ inferiority. Penyakit atau ketidakmampuan biasanya berkembang dari organ yang lemah, sehingga tubuh mencoba untuk mengimbangi kekurangan tersebut di area lainnya. Kelemahan tersebut merupakan motivator penting bagi pilihan hidup seseorang. Kemudian, aggression drive atau dorongan agresi. Dorongan dapat menjadi efektif maupun berbalik arah menjadi dorongan yang berlawanan. Agresi dinilai penting karena agresi merupakan reaksi seseorang untuk merasakan ketidakberdayaan atau inferioritas. Jadi seperti sebuah pemberontakan melawan ketidakmampuan kita untuk meraih atau menguasai sesuatu. Yang ketiga, protes maskulin atau maskulin protes, yaitu usaha individu untuk menjadi kompeten dan independen atau bebas, berotonomi dan tidak lagi bergantung pada orang tua. Yang keempat, superiority striving. Di mana superiority striving yaitu keunggulan berjuang, di mana keinginan biologis yang melekat pada ekspansi diri, pertumbuhan dan kompetensi, di mana diri berevolusioner menuju adaptasi yang sukses. Kemudian yang terakhir, perfect striving, yaitu usaha sempurna, di mana pemenuhan mimpi dan harapan yang mengantarkan pada hasil atau tujuan. Bagi individu normal, mampu melepaskan tujuan fiktif mereka pada saat mereka dewasa. Sedangkan bagi orang neurotik seringkali tidak mampu melakukannya. Perlu diketahui bahwa neurotik adalah gangguan tingkah laku yang disebabkan oleh tegangan emosi sebagai akibat frustasi dan kecemasan. Selanjutnya, fiksionalisme, the philosophy of as if, yaitu kepercayaan akan adanya tujuan fiksi. Ini terkadang disebut sebagai filsafat atau seolah-olah. Masing-masing orang memiliki tujuan fiksi. Contoh, saya memiliki salah satu tujuan fiksi, yaitu memiliki karir yang sempurna. Saya membayangkan diri saya berhasil mendapatkan nilai bagus di perkuliahan, menyelesaikan kerja magang yang bergengsi, dan dipanggil oleh perusahaan internasional yang memiliki lingkungan kerja yang menyenangkan, mendapatkan gaji yang tinggi, dan kesempatan untuk berkeliling dunia. Tentu saja, saya akan sangat sukses dan efisien di pekerjaan, membuat atasan-atasan saya bangga, dan membuat mereka tercengang dengan talenta yang saya miliki. Tapi sebenarnya saya belum berhasil dalam pendidikan. Saya belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai akhir yang tinggi. Di sini kita bisa melihat apakah nantinya saya akan mendapatkan tempat magang yang bergengsi atau hanya mendapatkan pekerjaan yang biasa-biasa saja. Dan apakah saya akan berhasil menjadi pimpinan perusahaan atau hanya menjadi pekerja biasa. Akan tetapi, tujuan fiksi tersebut membuat saya terfokus dan termotivasi, juga membuat saya dapat membayangkan masa depan yang cemerlang. Jika saya memiliki tujuan yang lebih rendah, mungkin saya tidak akan meraih satupun dari mimpi-mimpi itu. Namun, dengan memiliki tujuan yang tinggi dan pastinya siap untuk kecewa,
saya justru lebih mungkin mewujudkan mimpi-mimpi itu. Kemudian, striving for perfection, neurotic safeguarding strategies atau strategi melindungi neurotik. Karena harga diri orang neurotik sangat rentan, Adler menyebutkan 3 kelas strategi pengamanan. Yang pertama, excuses or rationalizing strategies, yaitu alasan atau strategi rasionalisasi, di mana orang neurotik merasa aman karena kebebasan tertentu untuk melakukan dan mencapai lebih sedikit, serta menuntut lebih sedikit dalam pengembangan dirinya. Contohnya, orang neurotik mengatakan bahwa dia menderita penyakit atau gejala tertentu, jadi dia tidak dapat tampil sebaik-baiknya. Jadi, dia di sini tidak dapat disalahkan karena mereka menderita penyakit tersebut. Mereka menggunakan alasan tersebut agar tidak disalahkan. Yang kedua itu agresif strategis, yaitu strategi agresif, di mana terbagi menjadi 3. Yang pertama, deprecation atau depresiasi, yaitu strategi untuk merasa superior lebih unggul dengan membuat orang lain merasa inferior atau lebih rendah, atau menilai diri terlalu tinggi terhadap orang lain. Orang neurotik biasa menghibur diri dengan mengatakan bahwa mereka tidak meremehkan orang lain, hanya membandingkannya dengan diri mereka sendiri yang luar biasa. Kemudian accusation atau tuduhan, yaitu melibatkan ungkapan kemarahan yang lebih langsung. Neurotik merasa frustasi oleh orang lain dan memicu kesalahan orang lain. Orang tersebut menyalahkan orang tua, saudara, atau takdir atas kesulitan yang mereka alami. Kemudian self-accusation atau tuduhan diri, menyalahkan kesalahan seseorang pada diri sendiri, namun melakukannya dengan cara sedemikian rupa sehingga menarik perhatian dan simpati atau bantuan orang lain, membuat dirinya terlihat menyedihkan dan mencoba membuat orang merasa bersalah atas kesengsaraan yang dialami. Kemudian yang ketiga itu distancing strategis, yaitu strategi jarak jauh, yang dimana orang tersebut melindungi citra dirinya dengan menghindari situasi yang menantang di mana ada beberapa risiko kegagalan. Yang pertama itu moving backward atau bergerak mundur. Orang yang moving backward ini tidak dapat melakukan apa-apa karena dia terjebak antara menginginkan kesuksesan atau ingin menghindar kegagalan dan berujung pada kembali ke tahap perkembangan sebelumnya. Kemudian standing still, yaitu berdiri diam, yaitu mereka menolak melakukan apapun. Yang ketiga, hesitation and procrastination, yaitu keraguan-raguan dan menunda-nunda. Adalah strategi untuk menjaga dengan menunda-nunda agar usaha apapun yang dilakukan orang tersebut semuanya terlambat, atau dengan kata lain mengulur waktu dijadikan cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Yang keempat, construction obstacles, yaitu pembangunan rintangan. Sama dengan strategi keraguan-raguan, yaitu memberi masalah yang akan mencegahnya melakukan usaha tersebut. Selanjutnya, social interest, the tax of life. Social interest atau minat sosial adalah sikap keterikatan diri dengan kemanusiaan secara umum dan empati kepada setiap orang. Minat sosial atau perasaan sosial membuat orang mampu berjuang mengejar superioritas dengan cara yang sehat dan tidak tersesat ke arah yang salah. Adler menegaskan bahwa hanya orang dengan minat sosial yang kuat yang bisa berhasil memecahkan masalah kehidupan ini. Adler mengelompokkan mereka menjadi 3 kategori. Yang pertama, occupational task, yaitu tugas yang berhubungan dengan kerja, yaitu memilih dan mengajar karir yang membuat seseorang merasa berarti. Yang kedua, societal task atau tugas yang berhubungan dengan sosial, yaitu membentuk hubungan pertemanan dan jaringan sosial yang luas. Yang ketiga, love task, atau tugas yang berhubungan dengan cinta, yaitu mencari pasangan hidup yang tepat. Style of life, individual psikologi. Adler memilih frase psikologi individu. Dia menekankan sifat subjektif dari tujuan individu yang berusaha, kreativitas adaptasi psikologi manusia, dan keutuhan kepribadian.
Menurutnya, usaha keras individu untuk superioritas akan dibentuk menjadi gaya hidup yang sangat menerima orang lain dan mendapat kepercayaan pada persahabatan dan hubungan interpersonal. Di sini mereka akan secara khas menganggap bahwa orang lain juga akan menerima mereka dengan hangat, yang merupakan sumber kesenangan. Kemudian Adler's Typology of Personality. Adler mengembangkan tipe kepribadian berdasarkan tingkat minat sosial dan tingkat aktivitas. Yang pertama, the ruling dominant type, yaitu tipe penguasa yang dominan. Kepribadian ini tegas, agresif, aktif. Mereka memanipulasi juga menguasai situasi kehidupan dan orang-orang di dalamnya, atau bersifat otoriter. Tingkat aktivitas mereka tinggi, namun dikombinasikan dengan keterikatan sosial yang minimal. Kemudian yang kedua itu the getting leaning type, yaitu tipe bersandar. Jenis kepribadian individu ini lebih mengharapkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka dan untuk menyediakan kepentingan mereka. Tipe ini mempunyai rendahnya minat sosial dan tingkat aktivitas rendah. Yang ketiga, the avoidant type, yaitu tipe penghindar. Individual ini cenderung untuk mencapai sukses dengan menghindari masalah dengan cara menarik diri dari itu. Pada dasarnya, mereka mencapai kesuksesan dengan menghindari kekalahan. Minat sosial mereka serendah dengan jenis belajar, tetapi tingkat aktivitas mereka bahkan lebih rendah. Yang terakhir itu the socially useful type, atau jenis yang bermanfaat secara sosial. Jenis ini berorientasi sosial dan siap untuk bekerja sama dengan orang lain untuk menguasai tugas-tugas kehidupan. Selanjutnya, materi yang akan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Hasya. Di sini saya akan menjelaskan tentang indicators of style of life atau indikator gaya hidup. Pertama itu ingatan awal, yaitu sebuah teknik asesmen kepribadian yang mengasumsikan memori kita yang paling awal. Apakah kejadian nyata atau fantasi dapat mengungkapkan minat kehidupan kita. Menurut Adler, kepribadian kita dibentuk selama 4 atau 5 tahun pertama kehidupan. Ingatan awal kita, memori kita dari periode itu menunjukkan gaya hidup yang terus mewarnai kehidupan kita ketika dewasa. Adler juga menemukan bahwa banyak ingatan awal memuat referensi terhadap objek fisik nyata sebagai bagian dari memori yang mereka ingat. Contohnya itu, sebuah memori awal yang Adler ingat saat dewasa adalah saat ia berusia 5 tahun, yaitu saat dia baru saja mulai masuk sekolah. Di situ ia takut karena jalan menuju sekolahnya itu melalui pemakaman. Ketakutannya itu setiap kali berjalan ke sekolah. Tetapi dia bingung karena teman-temannya yang lain itu tidak merasa takut seperti dia. Terus karena hanya Adler saja sendiri yang takut itu, jadi menambah rasa inferiornya Adler. Jadi terus suatu hari ia memutuskan untuk mengakhiri rasa takutnya itu dengan cara berlari belasan kali sampai ia merasa telah mengatasi ketakutannya. Ia berlari melalui pemakaman. Setelah itu ia mampu pergi ke sekolah tanpa ketakutan. 30 tahun kemudian Adler bertemu sama teman SD-nya yang dulu. Terus dia tanya sama teman-temannya, apakah pemakaman itu masih ada? Kemudian temannya Adler ini bilang kalau dia tidak pernah lihat pemakaman seperti itu. Jadi di sini Adler itu sangat terpukul karena harusnya temannya bilang ada karena ingatannya itu begitu jelas tentang pemakaman itu. Terus dia mencari teman kelas yang lainnya lagi dan tanya hal yang sama, tapi temannya juga jawab dengan hal yang sama. Jadi di sini akhirnya Adler menerima kalau memorinya tentang kejadian itu salah, dan meskipun demikian kejadian itu melambangkan rasa takut dan inferioritas dan upayanya untuk mengatasinya yang mencirikan gaya hidupnya. Bahwa ingatan awal telah mengungkapkan aspek penting dari berpengaruh dalam kepribadiannya. Kemudian analisis mimpi.
Mimpi adalah manifestasi gaya hidup seseorang dan unik untuk setiap individu. Di sini Adler setuju dengan Freud tentang manfaat mimpi untuk memahami kepribadian, tetapi ia tidak setuju dengan cara menafsirkan mimpi. Adler tidak percaya kalau mimpi memenuhi keinginan atau mengungkapkan konflik tersembunyi. Tapi sebaliknya, mimpi melibatkan perasaan kita tentang masalah saat ini dan apa yang akan kita perbuat. Contohnya itu ketika Adler dia mau membawa teori psikologinya itu ke Amerika Serikat. Di situ dia merasa khawatir dan sangat cemas. Kemudian pada saat dia mau menyeberang ke Samudra Atlantik itu, dia menggunakan kapal dan malamnya itu ia bermimpi kalau kapal yang ia tumpangi itu terbalik dan tenggelam. Semua harta Adler itu hancur dan Adler juga dipaksa untuk berenang supaya menyelamatkan dirinya. Dan akhirnya Adler selamat sampai di daratan. Di sini tuh mimpi ini mengungkapkan ketakutan Adler tentang apa yang akan dia hadapi di Amerika Serikat dan niatnya untuk berlabuh dengan aman. Untuk mencapai keberhasilan bagi dirinya dan bagi teori psikologinya itu. Kemudian kita masuk di sini. Salah satu kontribusi abadi Adler itu adalah gagasan bahwa urutan kelahiran adalah pengaruh sosial yang besar pada masa kanak-kanak. Pengaruh yang kita gunakan menciptakan gaya hidup kita. Pertama itu anak sulung. Di sini anak sulung itu awalnya berada dalam situasi yang unik dan membuat iri. Kenapa? Karena pada umumnya itu kalau suami istri itu baru mengikat, jadi pasti dia mengharapkan dapat momongan. Jadi pada saat dia dapat anak pertama itu dia merasa sangat senang dan pokoknya perhatiannya itu lari ke anaknya ini. Jadi membuat iri dan di sini juga dia mendapat perhatian dari kedua orang tua yang sangat intens. Seperti itu. Tapi ketika anak keduanya lahir, dia tidak lagi menerima cinta dan perawatan yang konstan karena sudah ada adiknya. Jadi perhatian orang tuanya yang dulu intens ke anak pertama itu menjadi tidak seperti dulu karena sudah diambil alih oleh adiknya. Jadi karena begitu biasanya anak ini menjadi pemarah dan susah diatur. Kenapa? Karena tadi dia itu dia mau rebut lagi perhatian orang tuanya dari si adiknya ini. Tapi dia nggak bisa. Terus di situ jadi ekspresi marahnya dia itu dengan cara dia susah tidur, susah diatur, susah disuruh makan, seperti itu. Jadi pada saat anak ini marah, kemudian orang tuanya juga melawan. Lalu ketika anak ini dihukum, dia jadi menafsirkan kalau dia dihukum itu karena adiknya. Jadi di sini dia menjadi benci kepada adiknya. Terus tetapi perasaan kehilangan perhatian anak pertama itu tergantung pada umur anak sulung saat adiknya lahir. Jadi maksudnya itu kalau anak pertama kalau umurnya itu anak sulung 8 tahun, dia lebih bisa menerima jika ada adiknya lahir karena sudah lebih mengerti daripada anak sulung yang 2 tahun baru ada adiknya, jadi belum terlalu menerima karena belum mengerti. Kemudian keuntungannya itu jadi anak sulung pada masa anak-anak itu anak sulung itu sering memainkan peran sebagai guru, pemimpin yang diharapkan oleh orang tua dapat merawat adik-adiknya. Pengalaman ini sering memungkinkan anak sulung untuk matang secara intelektual ke tingkat yang lebih tinggi daripada anak-anak yang lebih muda. Kemudian anak kedua. Anak kedua itu tidak pernah mengalami posisi kuat seperti yang dialami anak pertama. Contohnya itu ketika acara keluarga. Pasti anak pertama itu sudah
tidak dipedulikan lagi karena kehadiran anak kedua ini. Jadi ini anak kedua tidak rasa posisi bagaimana kuatnya menjadi anak pertama. Kemudian juga ketika perhatian orang tuanya diambil alih karena ada kehadiran anak kedua ini. Jadi ini anak sulung sangat dia itu kuat. Jadi kemudian orang tua mungkin kurang peduli dan kurang cemas tentang perilaku mereka sendiri dan dapat mengambil pendekatan yang lebih santai pada anak kedua. Jadi contohnya itu ketika anaknya sakit atau anak keduanya sakit atau merah-merah badannya atau bagaimana, dia sudah tidak panik karena dia tahu kalau begini tuh kenapa, karena dia memiliki pengalaman dari anak pertama, jadi dia sudah tidak cemas bagaimana sekali nih kalau pas anak keduanya itu kenapa-kenapa gitu. Kemudian anak kedua ini selalu memiliki contoh perilaku dari anak yang lebih tua. Jadi contohnya itu seperti Adler yang mencontoh perilaku kakaknya. Di sini tuh contohnya itu seperti dia itu contohnya seperti bersaing begitu. Jadi ini anak kedua itu mau lebih dari kakaknya. Jadi dia memiliki lebih optimis tentang masa depan dan cenderung kompetitif dan ambisius. Tetapi ada juga hasil yang kurang menguntungkan, yaitu jika misalnya kakaknya itu unggul dalam olahraga atau beasiswa, anak kedua itu mungkin merasa bahwa ia tidak akan bisa melampaui anak pertama ini dan mungkin berhenti mencoba. Jadi di sini dia menjadi pemalas dan berprestasi di bawah kemampuan mereka dalam banyak aspek kehidupan gitu. Lalu anak bungsu. Anak bungsu itu seringkali menjadi anak kesayangan atau dimanjakan, khususnya jika memiliki saudara yang lebih tua. Lalu seringkali berkembang dengan sangat cepat karena didorong oleh kebutuhan untuk melampaui saudara yang lebih tua. Terus anak ini juga mudah seringkali berkembang dengan sangat cepat karena itu tadi yang didorong oleh kebutuhan untuk melampaui saudara yang lebih tuanya. Kemudian anak bungsu ini jika dimanjakan secara berlebihan itu akan kemudian percaya bahwa mereka tidak butuh mempelajari apapun untuk dirinya sendiri. Ketika mereka tumbuh dewasa, anak tersebut memungkinkan mempertahankan sikap ketidakberdayaan dan ketergantungan saat masa kanak-kanak. Jadi kalau terlalu dimanjakan ini anak bungsu, dia itu tidak diajarkan arti kehidupan yang sebenarnya, kayak nilai-nilai kehidupan, kalau kayak kerasnya kehidupan atau bagaimana. Jadi pada saat dia dewasa, dia tidak tahu apa-apa dan dia tetap bergantung sama orang tuanya gitu. Terus anak tunggal di sini dia tidak pernah kehilangan posisi penting dan kekuasaan yang mereka pegang dalam keluarga. Jadi dia itu selalu menjadi prioritasnya keluarga, jadi nomor satukan terus karena anak satu-satunya toh. Terus dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang dewasa daripada anak-anak karena lingkungannya itu kebanyakan orang dewasa, jadi dia lebih main sama tantenya seperti itu karena tidak ada saudaranya. Terus di sini lebih banyak waktu. Kemudian anak tunggal seringkali matang lebih cepat dan menunjukkan perilaku dan sikap dewasa karena lingkungannya itu. Kemudian dia kemungkinan besar mengalami kesulitan ketika mereka menemukan bahwa mereka bukan pusat perhatian di area kehidupan rumah. Contohnya itu saat di luar rumah. Contohnya itu di lingkungan sekolahnya. Dia jadi jadi kan kalau di lingkungan sekolah itu dia tidak diperlakukan seperti dia diperlakukan di rumah. Jadi sulit untuk bersosialisasi seperti itu. Kemudian kita masuk di asesmen dalam teori Adler. Di sini Adler mengembangkan teorinya dengan cara menganalisis pasiennya dengan mengevaluasi perkataan dan perilaku pasien selama sesi terapi. Di sini pendekatan Adler itu lebih rileks dan dia informal.
daripada pendekatannya Freud. Di sini Adler itu dia dalam sesi terapinya itu dia duduk berhadapan di kursi bersama pasiennya. Lalu dia itu berbicara layaknya teman. Kemudian Adler juga suka menggunakan humor dalam terapinya. Jadi dia itu lebih informal, jadi lebih dekat jadi berasa lebih akrab dan lebih dekat dengan pasiennya itu. Kemudian Adler menilai kepribadian pasiennya dengan mengamati segala sesuatu tentang mereka, yaitu cara berjalannya, duduknya, berjabat tangan, posisi tidurnya. Contohnya itu kayak kalau Adler itu bisa tahu kepribadian seseorang dari di mana orang itu memilih kursi untuk duduk, seperti itu. Terus cara tidurnya juga, kalau misalnya tidur dengan lengan terentang itu mengungkapkan kebutuhan untuk dirawat dan didukung, seperti itu. Kemudian, tujuan Adler dalam menilai kepribadian adalah menemukan gaya hidup pasien dan untuk menentukan apakah itu gaya hidup yang paling tepat untuknya. Kemudian, inti ide dari teori Adler itu, yang pertama, setiap orang berusaha untuk mencapai keunggulan atau menjadi superior. Yang kedua itu, visional final goals atau tujuan akhir. Yang dimana menurut Adler, manusia berjuang demi sebuah tujuan akhir, entah itu superioritas pribadi atau keberhasilan. Namun, tujuan akhir mempunyai kemakna yang besar karena mempersatukan kepribadian dan membuat semua perilaku dapat dipahami. Kemudian yang ketiga itu, setiap orang mengembangkan gaya hidup dan rencana cara kehidupannya. Di sini gaya hidup adalah cara unik dari setiap orang dalam berjuang mencapai tujuan khusus yang ditentukan orang itu dalam kehidupannya. Gaya hidup ini tidak mudah berubah. Kemudian kepentingan sosial atau social interest. Di sini kualitas yang paling penting dari kepribadian yang sehat adalah untuk memperoleh kapasitas untuk rasa persahabatan yang menyertai untuk mendorong kesejahteraan orang lain. Dan yang terakhir itu, ego adalah bagian dari jiwa yang kreatif, di mana ego menciptakan realita baru melalui proses penetapan tujuan dan membawanya menuju harapan dan hasil. Itu materi dari penyampaian dari saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan, mahasiswa psikologi Universitas Negeri Makassar, angkatan 2019. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teori kepribadian dari George Kelly. George Kelly adalah anak tunggal yang lahir pada tahun 1905. Semasa hidupnya, George Kelly mendapatkan banyak perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Keluarga Kelly adalah keluarga yang taat pada agama dan berdedikasi membantu orang-orang yang kurang beruntung. Keluarga Kelly juga menentang hiburan yang berlebihan, seperti menari dan bermain kartu. Pendidikan Kelly sangatlah tidak jelas. Awalnya Kelly adalah sarjana fisika dan matematika, namun minatnya bergeser dari sains ke masalah sosial. Kelly mendaftar di sekolah pasca sarjana dan menerima gelar Master Sosiologi Pendidikan. Saat pertama kali kuliah di psikologi, Kelly tidak setuju dengan pendekatan behavioral dan psikoanalisis terhadap studi kepribadian. Teori kepribadian yang ditawarkan oleh Kelly sangat berkaitan erat dengan pengalamannya menjadi seorang dokter. Berbeda dengan Freud. Freud dengan teorinya ia merawat pasiennya, sedangkan menurut Kelly, model sifat alami manusia yang adalah seperti ilmuwan, menyusun hipotesis dan membuat prediksi-prediksinya sendiri. Konsep utama George Kelly. Yang pertama, George Kelly mengatakan sangat penting bagi orang untuk memprediksi dengan pasti bagaimana orang lain akan berperilaku dan bagaimana cara itu akan dilanjutkan. Yang kedua,
orang akan mempertahankan ataupun orang akan merevisi kembali prediksi tersebut berdasarkan dengan pengalaman sebelumnya. Mereka akan mengkonstruksi prediksi-prediksi tersebut dan membangun sistem untuk menilai dan memprediksi kejadian dan perilaku orang lain. Yang ketiga, perilaku seseorang dan psikologisnya sendiri dapat dipahami dengan baik dengan mempelajari cara mengkategorikan orang dan kejadiannya sendiri serta membuat kembali prediksi-prediksi. Yang keempat, konsep kepribadian seperti kecemasan, rasa bersalah, dan pertahanan ego dapat dipahami, mengingat proses pengembangan kategori bipolar konstruksi dan sistem pengkategorian konstruksi, serta penerapannya. Mengetahui konstruk kepribadian seseorang. Yang pertama, Kelly berpendapat bahwa setiap individu adalah ilmuwan kepribadian. Kelly berasumsi setiap individu mempunyai kemampuan untuk menyusun konseptual yang digunakan dalam menginterpretasikan, menafsirkan, dan mengkategorikan lingkungannya sendiri, sehingga individu tersebut dapat membuat hipotesis-hipotesis prediksi dan menguji prediksi-prediksinya tersebut apakah benar atau tidak, layaknya seperti ilmuwan yang menguji teorinya. Yang kedua, mengungkap model konstruk yang dipegang seseorang. Klien yang datang pada Kelly diminta untuk menunjukkan cara mereka mengkonseptualisasikan orang lain. Yang ketiga, hasil karya dari Kelly yaitu Role Construct Reporting Test atau yang biasa disebut dengan REP Test, yaitu cara yang digunakan untuk menunjukkan dan menilai konstruk kliennya. Pandangan Kelly tentang psikologi Tinkerer. Kelly tidak setuju dengan psikoanalisis dengan metode ketidaksadarannya. Psikoanalisis memandang manusia sebagai responder yang pasif terhadap dorongan alam bawah sadar mereka. Sebaliknya, Kelly itu menggambarkan manusia sebagai ilmuwan. Individu berhak memiliki gagasan dan hipotesis prediksi-prediksi mereka tentang dunia nyata, tidak dengan alam bawah sadar mereka. Kedua, Kelly tidak mengetahui teori dasar saat menempuh kuliah di psikologi. Di sini saat pertama kali berkuliah, Kelly tidak mengerti apa maksud dan tujuan dosennya menjelaskan stimulus dan respon. Yang ketiga, teori Kelly adalah teori yang asli dan istimewa karena teorinya diciptakan sendiri dengan optimisme yang masuk akal. Maksudnya di sini Kelly menciptakan teorinya tidak terpaku pada teori yang ada sebelumnya. Berkat dengan ketidaktahuannya tentang stimulus dan respon, Kelly menciptakan teorinya sendiri. Itulah mengapa disebut teori Kelly adalah teori yang asli dan istimewa. Postulat dasar Kelly dan 11 corollary. Yang pertama, construction. Tidak ada kejadian yang sama persis. Ada beberapa kejadian yang mirip namun tidak sama persis. Yang kedua, individually. Orang-orang akan mempersepsikan suatu kejadian dengan cara pandang mereka sendiri-sendiri. Organization, hubungan antara konstruk. Maksudnya di sini hubungan antar konstruk di mana manusia bergerak sesuai dengan karakternya dan manusia bergerak di mana kenyamanan itu terbentuk. Yang keempat, disotomi, memiliki dua pandangan yang berbeda. Sistem konstruk tersusun dari sejumlah konstruk dikotomi. Kelly menyatakan bahwa setiap konstruk terdiri atas
hitam, dan putih, memiliki dua pandangan yang berbeda. Yang kelima, choice. Setiap individu memiliki pilihan dalam mempertimbangkan tindakan. Manusia bebas menentukan mana pilihannya. Yang keenam, range. Tidak semua konstruk itu relevan digunakan. Ada konstruk yang terbatas pada situasi tertentu. Experience. Individu akan terus menguji konstruk-konstruk pada pengalaman barunya. Maksudnya di sini, individu akan terus menguji konstruk-konstruk terhadap pengalaman baru guna memastikan apakah konstruk tersebut tetap berguna. Yang ke-8, modulation. Individu dapat memodifikasi atau memperbaiki konstruknya. Seperti ilmuwan, manusia juga berhak untuk merevisi konstruk-konstruknya. Yang ke-9, fragmentation. Tidak semua konstruk sesuai dengan kejadian-kejadian tertentu. Yang ke-10, commonality. Meskipun konstruk bersifat unik, namun ada konstruk yang memiliki kemiripan satu sama lain. Yang ke-11 dan terakhir, sociality. Di sini mencoba memahami konstruk orang lain. Kita sebagai makhluk sosial juga harus berusaha untuk memahami konstruk orang lain. Siklus CPC. Ketika seseorang dihadapkan pada situasi yang baru, menurut Kelly akan terjadi siklus CPC. Yang pertama, circumspection. Tahap pertama, individu mempertimbangkan masalah dari berbagai sudut pandang. Kemudian yang kedua, prospection. Tahap ini, individu diharuskan memilih apa yang ia yakini dan meninggalkan opsi yang pertama. Yang terakhir, control atau choice. Individu dapat memilih tindakan alternatif sebagai langkah antisipasi. Variabel kepribadian tradisional Kelly. Yang pertama, unconscious atau ketidaksadaran. Kelly telah memasukkan gagasan tidak sadar ke dalam konsep konstruksi nonverbal, yang dimana ditunjukkan melalui tingkah laku dari seseorang. Yang kedua, anxiety atau kegelisahan. Manusia mungkin merasa cemas saat mereka mengalami suatu kejadian yang baru. Di sini Kelly mendefinisikan seseorang dapat mentolerir beberapa ketidakcocokan antara harapan dengan pengalaman. Yang ketiga, rasa bersalah. Seseorang merasa bersalah saat mereka bertindak dalam bentuk yang tidak konsisten dengan perasaan diri mereka. Dalam istilah Kelly, rasa bersalah didefinisikan sebagai persepsi tentang keterputusan seseorang dari struktur peran utamanya. Yang keempat, agresif. Individu yang secara aktif berusaha membangun lebih banyak pilihan alternatif yang memerlukan keputusan dan tindakan. Di sini, Kelly tidak menganggap agresif adalah suatu tindakan amarah, namun bersikap asertif atau memulai berdasarkan tujuan dan pandangan seseorang tentang realitas. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami, tokoh dari Alfred Adler dengan Baiklah, itulah tadi pemaparan dari materi kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan kata.